Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada karena Tuhan, kami kuat, kami sehat karena Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri yang mengajar, memimpin, memperbaiki kami untuk kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami buka hati kami yang paling baik untuk dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang bergerak di dalam roh. Ayat yang kita baca dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14. Kitab Roma pasal 8, ayat ke-14, berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saya ulang. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, perhatikan baik-baik bahwa sebenarnya bergerak di dalam roh bukanlah sesuatu yang sulit atau sesuatu yang mustahil jika kita menyadari betul-betul siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan. Saya sering kali berkata bahwa kita ini adalah manusia roh yang ditutup oleh daging. Jadi itu sebabnya semakin kita membuka selebar-lebarnya hidup kita, hati kita dipimpin oleh roh, maka roh yang akan mengendalikan kehidupan kita. Nah, hanya seringkali banyak di antara kita sebagai orang percaya sulit untuk mengerti, bahkan untuk taat, bahkan untuk setia kepada apa yang dikatakan Roh Allah dalam hidup kita. Padahal kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Allah. Hanya seringkali kehidupan kita, terlebih kehidupan daging kita, sering bertolak belakang dengan keinginan roh. Ya saudara, kita seringkali membesarkan kedagingan kita, kita tidak mau dipimpin oleh roh. Itu sebabnya waktu seorang dipimpin oleh roh, waktu dia ada di dalam Tuhan, roh yang akan mengendalikan hidupnya kemana dia bergerak. Dan saya percaya kalau roh yang memimpin kita, dia tidak akan mencelakakan kita, dia tidak akan membinasakan kita, tapi dia akan membawa kita untuk bergerak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini, biarlah jemaat Tuhan semakin mengerti tentang betapa pentingnya roh yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi manusia hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita dipimpin oleh Roh Allah dan bergerak kemana Roh Allah membawa Anda dan saya. Dalam kitab Ibrani pasal ke-37 ayat 11 berbunyi demikian. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini jikalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sebuah contoh yang menarik untuk kita pelajari tentang perjalanan bangsa Israel.
Mereka disertai Tuhan, dijaga, dilindungi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi daging mereka lebih besar. Kenapa? Mereka tidak mau taat pada pimpinan Allah. Mereka tetap pada penyembahan berhala. Mereka tetap pada pola pikir yang pikiran mereka sendiri. Bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Mereka yang hari ini bisa menyembah Tuhan, besok mereka tidak menyembah Tuhan, bahkan mereka menyembah Allah. Sehingga tidak heran kalau perjalanan mereka tidak bergerak sesuai dengan roh Allah, dan mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Saya pernah berbicara kepada saudara, hidup yang bergerak dengan berputar-putar akan menjenuhkan, akan membosankan, bahkan akan mematikan. Pagi hari ini jemaat Tuhan, Tuhan mau bawa kita untuk bergerak, untuk menuju apa yang roh bawa kita ke tempat yang Dia inginkan. Alkitab bilang begini dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat ke-13. Yohanes 16:13, tetapi apabila Ia datang, Roh Allah, Roh Kudus, dikata, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah, keren. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka saya percaya Dia akan menuntun kita bergerak ke tempat yang benar, bergerak kepada tempat sesuai yang Dia inginkan. Sehingga mau tidak mau, pasti Dia akan bergerak ke tempat hidup yang kudus, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan hidup yang ada di dalam ketakutan, bukan hidup yang ada di dalam kekhawatiran dan kekecewaan. Itulah kalau kita memberikan diri dipimpin oleh Roh Allah. Nah, itu sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Tuhan memberikan kita Roh Allah dalam diri kita. Waktu kita menerima Dia untuk memenuhi kehidupan kita, maka saya percaya Tuhan akan membawa kita dengan sebuah gerakan yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, itu sebabnya bagaimana supaya Roh Allah selalu membangun, bagaimana Roh Allah selalu memberikan sesuatu dalam kehidupan kita untuk bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini penting ya saudara. Bagaimana supaya kita mengerti kemana Roh Allah bawa dalam hidup kita? Maka bagian yang pertama, ingat baik-baik, bagian yang pertama, selalu membangun hubungan dengan pemimpin rohani. Ini penting, saudara. Namanya pemimpin rohani. Kalau di tempat kerja itu pemimpin kerjaan, pemimpin sekuler. Kalau di negaramu ada pemimpin pemerintah, kita taat. Ingat, di gerejamu ada pemimpin rohani. Bangun hubungan yang intens, bangun hubungan yang dekat. Saya percaya walaupun tidak semua pemimpin rohani itu benar, walaupun tidak semua pemimpin rohani itu suci, tapi saya percaya tugas Allah telah memberikan pemimpin rohani ada di dalam gereja lokal saudara. Maka engkau harus membangun hubungan ya dengan dia. Engkau selalu membangun hubungan sehingga apapun yang dikatakan kita boleh belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga mau tidak mau itu akan terjadi. Makanya Alkitab bilang dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-15, ayat ke-17 dia bilang begini, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Pemimpin rohani. Kita melihat bagaimana Paulus dan Barnabas berdoa buat mereka. Saudara, tugas seorang pemimpin rohani berdoa untuk saudara, anak-anak rohaninya. Pemimpin rohani berdoa untuk anak-anak rohaninya supaya dijaga, dilindungi, bertumbuh di dalam Tuhan. Tugas pemimpin rohani gembala berdoa untuk anak-anak yang diberkati, alami damai sejahtera, alami mujizat. Sehingga kita harus membangun hubungan yang erat dengan pemimpin rohani. Bagian yang kedua, bagaimana kita mengerti bagaimana Roh Allah bisa bergerak dalam kehidupan kita? Selalu membangun kebiasaan rohani.
Apa itu kebiasaan rohani? Saya tidak usah sebutkan, kita tahu semua. Berdoa itu kebiasaan rohani. Baca firman itu kebiasaan rohani. Ibadah itu kebiasaan rohani. Apalagi saudara, pujian dan penyembahan itu adalah kebiasaan rohani. Ini yang harus dilakukan. Ingat Daniel, kita bilang 3 hari sekali ia naik ke atas membangun hubungan, ya saudara, dengan kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan, sehingga dia kuat menghadapi apapun. Karena di waktu kita membangun hubungan dengan kebiasaan-kebiasaan rohani, kan begini, kalau kebiasaan-kebiasaan jasmani kan kita makan, minum, olahraga untuk membuat kita sehat. Ingat, tubuh kita bukan hanya tubuh jasmani, ada tubuh roh yang harus dibangun. Dengan apa? Dengan doa. Memberi makannya dengan apa? Dengan firman. Dengan apa? Dengan pujian, dengan penyembahan. Itu yang harus dilakukan. Sehingga manusia rohani kita kuat dan kita mengerti kemana roh akan membawa kita. Dalam suratan 1 Korintus pasal kedua, ayat 12, ayat 16 dia bilang begini. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bagaimana kita akan mengerti roh membawa kita, dan roh akan memberitahukan hal-hal yang dasar dalam hidup kita, kalau kita tidak biasa membangun hubungan secara rohani dengan hal-hal yang rohani. Yang ketiga, saudara, belajar dan percaya juga taat kepada kehendak roh. Saya ulang, bagaimana supaya kita mengerti roh Allah bergerak dalam kehidupan kita? Belajar percaya dan taat kepada kehendak roh. Galatia pasal kelima 16-21. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5:16-21. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saya bilang kepada saudara, di bagian yang ketiga, belajar percaya dan taat pada pimpinan roh atau kehendak roh, sehingga kuasa daging tidak menguasai kita. Itu yang Anda bisa baca. Perbuatan-perbuatan daging itu seperti yang Anda baca dalam Galatia pasal kelima ayat 16 sampai dengan ayat ke-21. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita mengerti roh sedang membawa kita bergerak pada kehendaknya, yaitu kita harus dipenuhi oleh roh Allah. Tidak ada lagi. Kita harus dipenuhi oleh roh Allah. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai ayat ke-7, firman Tuhan bilang begini. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Tinom, Parmenas, dan Nikolos, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Bagian yang terakhir, kita harus membuka hidup kita dipenuhkan oleh roh Allah. Orang yang dipenuhkan oleh roh Allah, maka hidupnya akan berbeda. Perhatikan baik-baik saudara. Yusuf, seorang yang penuh dengan roh Allah, membuat dia menjadi orang hebat di Mesir.
Daniel, orang yang penuh dengan roh Allah. Dia menjadi orang hebat di Babel. Daud, orang yang penuh dengan roh Allah. Ia dapat mengalahkan Goliat. Dan Anda dan saya orang yang penuh dengan roh Allah. Orang-orang yang akan berkemenangan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Belajar taat pada kehendak roh Allah, karena roh akan membawa engkau semakin melihat perbuatan-perbuatan dahsyatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin. Ajar kami taat dan percaya akan firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah sepenuh-penuhnya. Kuasailah kami sepenuh-penuhnya. Kami mau taat pada kehendak Roh, karena Roh-Mu yang memimpin kami untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, dan kami terima dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.